tahu daripada mereka gitu ya, daripada malaikat. Nah, sejak itulah iblis itu bersumpah akan membinasakan, mengajak seluruh manusia ini ke neraka. Nah, itu janjinya iblis itu ya. Maka kalau orang tidak mau sholat itu nauzubillah ya, itu ya Allah, bisa dibilang jauh lebih buruk daripada iblis. Iblis itu nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Kalau orang nggak mau sholat, nggak mau sujud kepada Rabbul Adam, kepada Allah, apa masalahnya dia sama Allah? Kalau iblis kan masalahnya nggak mau sujud, dia merasa lebih mulia gitu. Nah, kalau kita nggak mau sujud sama Allah, apa masalah kita? Allah itu yang menciptakan kita, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Wahhab, yang memberikan kita segalanya. Kok bisa kita nggak mau sujud kepada Allah? Na'udzubillahi min dzalik gitu. Jadi jangan sampai. Jadi tadi keutamaan haji itu setelah jihad ya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kata Aisyah, istazantun Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam fil jihad. Aisyah izin kepada Nabi mau ikut jihad, ikut perang saat itu. Apa kata Nabi? Jihadukunna, jihad kamu semua para perempuan itu adalah al-hajj, yaitu berhaji gitu ya. Jadi jihadnya itu adalah haji, karena pahalanya sama dengan berjihad. Haji itu apa pahalanya? Jihad itu kan surga pahalanya, sama al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal bait falam yarfus wa lam yafsuq raja'a kama waladatuhu ummuhu. Siapa yang berhaji ke rumah ini, maksudnya ke Baitullah di sini, dia tidak berkata kotor. Makanya haji itu tidak boleh jidal ya, tidak boleh rofas. Nah, itu kadang tidak tahu debat saja, terus tidak bayar dam. Nah, itu kan nggak mabrur juga hajinya ternyata gitu. Makanya sekarang itu banyak yang ambil mikotnya itu di Bandara King Abdul Aziz Jeddah ya, bukan di Yalamlam. Kenapa? Menjaga agar tidak rofas ya, tidak jidal itu. Nanti kelamaan dia pakai ihramnya terus berbantah-bantahan, nah itu kan, atau terbuka auratnya. Nah, itu banyak orang awam yang nggak tahu gitu. Waktu dia sudah ihram, tahu-tahu apa? Sini nih punggung tangannya kebuka-buka ibu-ibu ini gitu. Pas di kamar masuk gitu ya, dibuka lagi kerudungnya. Nah, padahal dia lagi ihram kan nggak boleh gitu. Nah, itu harus bayar dam juga gitu. Makanya yang begitu-begitu itu tidak pada tahu gitu. Terus hukumnya gimana? Nah, makanya itu amal tuh harus ada ilmunya. Al-amalu bi ghairi ilmin amaluhu mardudun la yubalu. Amal tanpa ilmu maka dia ditolak dan tidak diterima. Maka haji pertama kali itu kayak kurang afdol gitu ya. Jadi saya baru tahu ini karena kita sudah mengalami, tapi banyak kekurangan di situ. Diakuin atau tidak ada aja kekurangan ya enggak. Tapi kalau sudah pernah terus ingat-ingat, oh ya dulu di sini kesalahannya. Kadang-kadang tahu-tahu apa pakai sabun lupa kan, dan tidak boleh pakai wangi-wangian, jadi pakai embody macam, karena udah kebiasaan. Maka kalau dia itu tidak berkata kotor dan menjauhi perbuatan dosa, pas kembali dari haji itu seperti bayi yang baru lahir, Masya Allah. Nggak ada dosanya sama sekali, nggak ada dosanya sama sekali. Bayangkan kalau ingin cuci dosa, bukan cuci darah. Jadi penebusan dosa itu ya haji gitu ya. Jadi Masya Allah gitu. Karena itu sangat benar-benar sangat mulia gitu ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bab kedua adalah di sini menerangkan tentang badal haji. Syaratnya orang yang dibadalkan itu telah memenuhi syarat wajib haji, tetapi berhalangan melaksanakan uzur. Jadi ini dia masih hidup,
tapi dia itu berhalangan, ada uzurnya. Apa itu? Yaitu istitoah tadi, dia tidak bisa melaksanakan tapi dia mampu. Yang kedua, orang yang dibadalkan telah berniat atau bernazar untuk menunaikan ibadah haji. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang badal haji itu ibunya, ada sahabat yang melaksanakan badal haji bapaknya seperti itu karena tidak mampu, ataupun bila bisa dilaksanakan dengan orang lain tapi syaratnya dia harus sudah berhaji. Orang yang melakukan badal haji adalah anak, saudara, kerabat yang harus telah berhaji terlebih dahulu. Ini utamanya, yaitu kenapa? Karena dikaitkan dengan hadis idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyah aw ilmu yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'ula. Itu hadisnya. Jadi kalau misalnya anaknya tidak ada, kerabatnya tidak ada, karena kondisi di Indonesia ini harus menunggu panggilan dulu, jadi bisa dibadalkan orang lain. Itu syaratnya harus bisa berhaji, harus sudah berhaji yang membadalkan. Persiapan pelaksanaan haji, yang pertama tentu berpamitan, minta izin pada keluarga. Tapi mohon maaf ya, tidak harus tidak harus besar-besaran ya. Kalau di Lombok ini super ya. Kalau mau haji itu kayak mau itu ya, sudah ada spanduknya gitu. Itu budaya saja ya, tidak apa-apa, tapi tidak boleh sampai berlebihan ya gitu. Jadi yang jelas tidak memberatkan. Saya kaget juga gitu dengar itu, kalau orang haji itu bayar hajinya pelunasan 50 juta, pegawainya juga 50 juta Ustazah katanya gitu. Benar ya? Iya. Ternyata memang gitu. Beberapa hari kemarin saya diundang saya diundang ngisi, yaitu walimatul haji. Itu memang begitu besar-besaran. Setiap malam orang datang, ternyata bukan acaranya saja gitu. Nah itu memang budaya-budaya seperti itu ya nggak harus diikutin ya. Tapi kalau misalnya namanya syukuran ya, kalau ada rezeki sesuai dengan kemampuan gitu ya. Jadi di situ membersihkan harta. Nah kalau mau berhaji itu karena memang innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik ya, tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Jadi hartanya harus halal gitu ya. Terus harus sudah membayar zakat kayak gitu ya. Jadi membersihkan harta. Mahram bagi perempuan. Kalau sekarang tidak ada mahram tidak apa-apa. Dengan dasar apa? Mahram itu adalah untuk keamanan kalau dalam Islam. Nah sekarang itu sudah aman. Kalau dulu itu memang sangat riskan sekali. Nah sekarang kan peraturan-peraturan Saudi itu sudah sangat berubah ya. Jadi udah biasa melihat orang selain Arab itu sudah biasa mereka. Kalau dulu itu sangat tertutup ya Saudi itu. Jadi sehingga tidak pernah melihat orang perempuan bercadar semua kalau dulu itu. Nah, sehingga apa, orang melihat orang selain Saudi itu sangat menarik gitu. Sehingga kalau naik taksi itu harus bapaknya dulu, kalau ibunya dulu dibawa lari. Dan itu cerita benar memang gitu ya. Sekarang sudah aman gitu. Bahkan tapi kalau sama mahram itu memang jauh lebih aman tentunya ya. Kita jauh lebih aman. Nah, berdoa. Tentu ada doa-doa yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang benar-benar kita amalkan. Itu meskipun nggak tahu kita kapan pergi haji, ya doa saja. Doa-doa itu dibaca saja gitu ya. Dibaca saja. Seperti kita sering lakukan, sering cerita kalau ibu-ibu jalan pagi gitu ya, mau di Luang Balok, mau di mana Pagutan misalnya ya, taman kota itu, atau di sini niatin aja tawaf gitu, putar 7 kali gitu kan, gitu mana mulai dari Hajar Aswadnya gitu. Kalau misalnya jalannya lurus ya bayangkan sa'i lah, ya, bayangkan sa'i. Insya Allah kita itu mengingat. Nah kadang-kadang kan kalau ada syukuran haji kita ingat haji, tapi setelah itu lupa. Benar nggak? Nah itu biar ingat terus gitu maksudnya di situ.
Nah, pelaksanaan gitu ya di sini ya, doa-doa itu nggak usah lagi baca satu-satu. Dan jadi haji itu ada 3, ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran. Sudah tahu semuanya? Kalau Indonesia itu biasanya memakai haji tamattu. Apa haji tamattu itu? Yaitu berumroh dulu baru haji, ya tamattu. Jadi nanti jamaah haji Indonesia itu melakukan umroh dulu, rangkaian umroh sampai tahallul. Setelah itu melepas baju ihram. Nah, melepas baju ihram ya sudah, kayak sudah tidak ada itu lagi. Baru nanti pas tanggal 8 baru niat haji dari hotel masing-masing. Itu haji tamattu. Tapi harus membayar dam atau hadyu, menyembelih hewan tadi. Biasanya seperti itu, karena di Indonesia itu di serentak ya, dikompakkan mengikuti haji tamattu. Nah, kalau haji ifrad itu berhaji saja ya, haji dulu atau haji dulu baru umroh. Setelah semua pelaksanaan haji baru dia bisa umroh. Ya, kalau haji ifrad itu tidak ada damnya. Tapi kan susah posisi kita nanti ya kan. Nah, kalau haji qiran itu dia umroh dulu langsung nyambung, tidak melepas baju ihramnya sampai pelaksanaan haji. Itu lebih berat lagi. Kenapa? Karena harus menjaga larangan-larangan ihram kan banyak ya. Terutama itu saya yakin yang sering dilanggar itu adalah kebukanya aurat sama berbantah-bantahan. Itu mohon maaf, diakuin atau tidak namanya, terutama kaum hawa ini, kaum ibu-ibu ini nggak bisa, nggak debat gitu. Masalah kamar mandi debat, ada orang nyuci pas itu debat gitu, macam-macam gitu, macam-macam. Ada temennya kasurnya berantakan, nah dibatin, ada orang ini dibatin, nah itulah yang larangan-larangan yang sering dilanggar itu. Maka memang harus benar-benar bersabar ya, bersabar, ikhlas ya, meskipun ada yang ngomelin ini diem gitu ya, gitu, diyain saja. Tapi ya tidak bisa, sering kita ngelihat itu. Nanti disuruh beda nggak mau. Nah, itu sering itu terjadi. Atau auratnya kebuka pas lagi makan kayak gitu, karena nggak terbiasa kan orang-orang itu ya pakai nutup aurat di punggung tangan itu, kebuka itu biasanya itu mereka. Nah, itu kan riskan sekali. Maka itu haji tamattu itu jauh lebih aman resikonya, meskipun harus membayar dan tadi menyembelih kurban. Tapi kalau dia tidak mampu untuk bayar ya silakan bisa berpuasa 3 hari di sana, 7 hari pas balik di Indonesia. Nanti kan ada ada gantinya. Tapi rata-rata udah ada itu ya, pengembalian dari ongkos ONH itu nanti ada sangunya, itu dibuat bayar dampas itu biasanya. Nah, itu. Baik, untuk pelaksanaan manasik haji ya. Yang pertama di situ memang ada rukun sama ada wajib. Nah, kalau rukun haji itu dia harus dilakukan ya, kayak al-hajju arafah, wukuf. Ya, itu wajib dia, nggak bisa nggak. Kalau nggak wukuf, ya udah nggak sah, harus mengulang tahun depan, nggak bisa diganti dengan dam. Ya kan? Kalau banyak orang yang di rumah sakit itu dibawa sama keranjang dari rumah sakitnya itu, ya kan? Ada yang kayak gitu ya. Ada yang didorong pakai tempat sampah gitu sampai saking itu, yang penting dia wukuf gitu ya Allah gitu ya. Itu wajib ya, insya Allah. Yang pertama tentu tadi ihram ya, itu niat secara ikhlas untuk memulai menunaikan ibadah haji atau umroh di situ. Nah, itu ihram itu ada mikotnya. Mikot itu ada 2, ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani adalah batas waktu yang telah ditentukan untuk seluruh ihram haji. Jadi tidak boleh sewaktu-waktu haji, nggak boleh. Kapan? Yaitu mulai Syawal. Jadi mulai Syawal itu sudah dibuka mikot zamani, waktu haji itu sudah buka. Kalau mau berapa bulan di Makkah ya itu bagus gitu dibuka itu.
Tapi sekarang kan harus ada visa haji. Visa haji itu kalau dia nggak punya, visanya pakai umroh atau ziarah, itu nggak bisa dia wukuf kan, ketat banget. Nah itu Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kalau dilakukan di luar bulan itu maka nggak sah, nggak sah. Mikot makani adalah batas tempat. Nah itu nggak boleh apa ya istilahnya membuat sendiri ya. Yang pertama ada Zulhulaifah, yaitu yang populernya sekarang dengan Bir Ali. Nah, kalau Zulhulaifah kan nggak paham. Kalau ngomong Bir Ali paham ya. Tahunya ke Bir Ali ngambil mikot. Nah itu dari kota Madinah. Ada Jufa. Nah, Jufa ini kalau dulu kita ngambil di Jufa, ada dari Sam, dari Mesir, Syria, nah itu Jufa. Ada Kornul Manazil, nah itu dari Kuwait, ya, Najd. Yalamlam. Nah, kita ini kalau misalnya dari Indonesia kloter kedua biasanya, nah itu di pesawat Yalamlam. Kalau sekarang boleh di Jeddah itu boleh gitu ya, sudah ada fatwanya ya, King Abdul Aziz. Yang penting di situ batasnya. Ada Zatu Irkin namanya. Ya, kita kan taunya Bir Ali aja sama Yalamlam gitu. Ternyata banyak ya mikot itu gitu kan. Mungkin ibu-ibu ke Aqsa dulu, misalnya ke Mesir dulu, beda-beda mikotnya gitu di situ ya. Sirona. Larangan-larangan orang dalam ihram belum ya tadi. Bismillah. Terus nih yang kita terangkan. Jadi sekarang mikot itu kan sebenarnya apa? Ketetapannya dengan 2 marhalah, yaitu berapa kilo ya? 89 kilo ya. Ya itu makanya berdasarkan ijtihad metode yang sudah dijelaskan, Bandara King Abdul Aziz itu atau Jeddah itu bisa dibuat untuk mengambil mikot. Nah itu kemarin banyak yang berdebat, nggak mau kalau nggak di Yalamlam. Kan sekarang harus disesuaikan dengan kondisinya. Nah ibu-ibunya harus update tahu itu ya di situ. Kebolehan mengambil mikot di Bandara King Abdul Aziz didasarkan pada pertimbangan ijtihad Umar dalam menentukan mikot makani bagi penduduk Iran. Mikot makani merupakan tempat dari mana orang mulai niat ikhram untuk haji dan umroh. Nah itu sudah banyak ya alasan-alasan yang diperbolehkan. Nah tata cara berikhram, nah itu kalau itu sudah hafal ya ibu-ibu ya. Jadi mandi ya sebelum pakai pakaian ikhram disunahkan untuk mandi dulu, memotong kuku ya kan. Bulu-bulu itu dipotong-potong semua. Itu termasuk bagian dari sunnah ya. Terus alhamdulillah kalau perempuan aman mau pakai baju apa saja bisa. Kalau bapak-bapak saja yang pakai kain ihram ujiannya lebih besar bapak-bapak itu. Kalau kita yang penting nyaman ya, nyaman nggak harus putih juga. Memakai minyak rambut, nah itu ya. Boleh memakai wangi-wangian di awal waktu mau ihram. Tapi kalau sudah pelaksanaannya nanti tidak boleh lagi ya. Tapi alangkah baiknya tidak usah ya enggak itu ya. Terus melafazkan niat ihram untuk umroh atau untuk haji. Bagaimana niatnya? Labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Insyaallah mudah-mudahan ya kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamu Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, lanjut larangan-larangan dalam ihram tadi yang nggak boleh ya, menggunting kuku, menghilangkan rambut ya, nggak boleh ya, menebang pohon, berburu, meminang, dipinang, nah, jadi nggak boleh. Kok ada orang akad nikah di sana ya sudah selesai semuanya, baru akad gitu ya.
Nah itu melakukan hubungan seksual apalagi nggak boleh di sana ya. Kalau sudah tahalul baru tahalal baru boleh. Tahalul dulu baru tahalal. Nah ini juga ujian-ujian orang yang berhaji di sana itu yang disediakan terkenal dengan kamar barokah katanya. Nggak ada. Kalau pembimbingnya kita sediakan kamar barokah. Jadi bukan mencari, memang disediakan kalau sekarang itu ya. Sebenarnya dari dulu memang karena banyak bapak-bapak itu yang stres gitu ya, dan kan kita harus paham ternyata harus disediakan kamar barokah itu. Besok lagi berangkat. Gitu ya. Jadi memang saking apa berkahnya di sana itu kota kasih sayang ya kan, makanya masya Allah ya. Jadi melihat yang halal nggak boleh gitu, makanya ternyata banyak yang darah tinggi itu gara-gara itu bapak-bapak itu ya gitu, jadi paham. Iya 40 hari gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi masya Allah, jadi luar biasa ujiannya. Nah tawaf ya itu sudah ada macam-macamnya. Yang pertama adalah tawaf qudum, dilakukan orang yang melaksanakan haji ifrad tentunya dan haji qiron setelah tiba di Masjidil Haram. Tawaf umroh, nah tawaf umroh ini yang sering dilakukan kan, seperti biasa kita umroh ya. Tawaf ifadhah yaitu dilakukan pada tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Itu tawaf ifadhah, tawaf haji. Yang terakhir adalah tawaf wada ya, kita mau kembali itu. Terus tawaf tatawwu atau sunnah. Nah, ini bisa dilakukan kapan saja. Nah pas tawaf sunnah inilah kita bisa mendekat ke Ka'bah, bisa megang. Nah kalau umroh jangan, karena di situ kiswahnya itu banyak minyak wanginya. Jangan sampai megang Ka'bah. Nah itu banyak yang nggak tahu, jadinya pelanggaran lagi kan. Terus bisa juga mendekat mencium Hajar Aswad. Nah itu biasanya jam 2 malam, sepertiga malam itu kita mulai ke sana. Itu ada waktu-waktu tertentu buat ibu-ibu itu diperbolehkan oleh askarnya nanti. Nah kalau mau mencium Hajar Aswad sepi itu. Jangan coba-coba waktu siang-siang atau isya, udah jangan. Kadang ya sebelum subuh pokoknya ya, atau habis subuh, habis sholat subuh pas itu diperbolehkan sama askarnya. Memang disediakan waktu khusus untuk perempuan di situ. Jadi insya Allah aman. Nah kalau kita nggak waktu-waktu itu, jangan coba-coba, kita akan terjebak di dalam, nggak bisa maju, nggak bisa mundur ya kan. Dan itu banyak madorotnya, jadinya kita dikelilingi orang-orang besar, laki-laki semua ngeri gitu. Ngerinya itu ya enggak sih dia apa-apain, cuma ngerinya itu apa ya, terbawa arus itu tadi ya. Iya, kedorong-dorong itu ya. Jadi makanya harus tahu waktu-waktu tertentu. Nah, tawaf kan seperti sholat ya, harus suci dari hadas dan najis, tidak boleh banyak berbicara juga. Maka pas waktu pelaksanaan ibadah itu sebenarnya Syekh Sudais itu selalu menerangkan jangan ambil foto-foto, jangan video. Nah ini kebiasaan ya. Jadi selesaikan dulu ibadah itu, semua selesaikan gitu ya. Karena bukan apa-apa, nanti takut mengurangi kekhusyuan di situ. Banyak sekali orang-orang, mumpung di sini sambil tawaf, sambil video, sambil nelpon, sambil itu kan, itu jadi fokusnya jadi hilang di situ. Nah, tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Jadi kalau mutawifnya di depan, kita di baris nomor 3. Kalau mutawifnya sudah mengangkat tangan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, jangan ikut-ikutan. Jadi kita harus lurus di lampu hijau ya, sebelah kanan atas tuh ada lampu hijau nanti. Karena kalau garis hijaunya udah nggak kelihatan saking banyaknya orang. Usahakan lurus ya dengan Hajar Aswad. Selesainya itu juga lurus dengan Hajar Aswad. Soalnya kesalahan yang terjadi, mutawif itu sudah selesai terus belakangnya ikut bubar. Nah, berarti kan nggak genap 7 itu. Nah itu ya. Sekarang alhamdulillah di lurusnya Hajar Aswad itu ada disediakan tempat untuk berwudu. Nah tidak usah keluar Masjidil Haram. Jadi kalau batal
itu bisa keluar dari lurusnya Hajar Aswad sedikit ya, berapa mungkin 200 meter. Nah kita wudhu di situ terus balik lagi. Kalau kita dapatnya 4 putaran maka bisa dilanjut, tidak diulang dari awal lagi, tidak diulang ya, dilanjut. Terus bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan ini misalnya lagi haid, berarti dia menunggu sampai suci. Tapi kalau dia mau pulang nggak suci-suci, bisa memakai pembalut dan boleh tawaf. Nah sekarang udah ada fatwanya. Iya, walaupun dalam keadaan. Mana itu yang ditakutkan waktu ibadah itu kita tidak suci. Gimana? Waktu ibadah. Ya, makanya itu kemarin itu fikihnya sudah disepakati kalau memang kita sudah berikhtiar, misalnya sudah minum pil apa, tahu-tahu masih haid gitu ya, nunggu suci tawaf ifadahnya. Tapi kalau sudah waktunya mau habis, maka diperbolehkan memakai pembalut dan tawaf ifadah di situ. Nah, itu memang itulah hal-hal yang terbaru ya, hukum-hukum yang terbaru yang harus kita sampaikan di situ. Ya namanya itu kan bukan permintaan kita ya, memang sudah sudah qadarullah gitu ya, nggak bisa kita itu kan. Nah itu tadi, jadi memang yang pertama keabsahannya dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dengan Hajar Aswad ya. Bagi laki-laki meletakkan bagian tengah kain ihram di bawah ketiak kanan sehingga pundak kanan terbuka ya itu ya, dan menaruh ujung kain di atas pundak sebelah kiri ya, itu tiba di situ ya. Jadi itu kadang bapak-bapak sering lupa juga ya, kalau itu PR-nya pembimbing atau mutawif ya, seringnya kelupaan, ada tahu-tahu tawaf sudah 4 kali putaran kok ada yang lari, tahu-tahu masih pakai celana dalam gitu kan. Itu sering terjadi gitu ya, karena udah kebiasaan kan, namanya kebiasaan. Apalagi cepet-cepet dia rombongan gitu ya. Nah itu ya. Terus berpaling ke kanan sehingga Ka'bah berada di sebelah mana? Sebelah mana? Kiri ya, Ka'bah di sebelah kiri gitu. Untuk tawaf qudum ya, tawaf umroh berlari-lari kecil 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran berikutnya ya. Ini adalah bagi laki-laki ya. Tidak dianjurkan bagi perempuan seperti sa'i itu ya, seperti sa'i yang waktu nyampe di Abu Hijau itu kan. Nah itu lari-lari kecilnya untuk laki-laki. Kenapa kok perempuan tuh banyak yang lata ikut lari? Banyak saya lihat itu, loh kok pada ikut lari gitu ya. Jadi tuh filosofinya itu kan memang Siti Hajar itu ya. Jadi memang berlari-lari terus gitu ya itunya. Tapi jangan ikut lari bagi laki-laki gitu ya. Kita jalan cepat dan tidak boleh putus asa. Itulah filosofinya. Jadi harus berkali-kali. Insya Allah Allah kasih jalan keluar ya. Jadi masya Allah ditinggalkan dengan kondisi yang luar biasa, tidak ada apa-apa. Kalau ibu-ibu ditinggal suaminya, nggak ditinggali ATM-nya atau nggak ditinggali uangnya, aduh gimana. Nah itu Siti Hajar itu jangankan uangnya, yang jual sayur aja nggak ada gitu kan. Jadi harus apa ya itu, kalau Allah yang nyuruh ya insya Allah gitu ya, harus berikhtiar. Gak usah ada merasa tersakit-sakiti gitu, merasa terzolimi, aduh ini sudah ditinggal pergi gak dibawain apa-apa gitu. Bayangkan sebagai Siti Hajar yang benar-benar ikhlas gitu. Artinya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan seorang hambanya gitu. Jadi jangan merasa mendramatisir, ya Allah sedih banget, kita nggak punya apa-apa, ditinggal pergi lagi gitu ya. Jadi perjuangan gitu di situ. Nah doa sunnah itu sebenarnya ketika berjalan di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, bacanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau di tempat-tempat yang lainnya itu doa apa saja, tapi tidak usah keras-keras ya, ganggu temannya itu.
Saya banyak itu nggak sadar saking itunya keras-keras dia berdoa itu. Ada yang ya Allah minta uang, minta uang, minta uang gitu. Itu ada kan? Iya ada ya itu bulus itu. Dijabah oleh Allah jadi pengusaha kaya. Dia keras banget saking semangatnya. Jadi Masya Allah sudah selesai tawaf dengan sempurna menuju makam Ibrahim dengan membaca wattahizu min maqami Ibrahim musholla ya. Terus sholat 2 rakaat. Kalau rami nggak harus di situ, biasanya minggir kan? Minggir, cari tempat yang aman. Jangan, pokoknya kalau ibadah di sana jangan mikir afdoliyah. Apa itu? Jangan mikir yang paling utama. Oh kan utamanya di makam Ibrahim, nggak mau dia sholat di mana-mana, akhirnya keinjek-injek kepalanya, nggak boleh itu. Jadi harus menjaga diri itu jauh lebih baik ya kan. Sama dengan dia itu nggak kuat tawaf di bawah, maksa. Saya nggak enak kalau nggak ngelihat Ka'bah gitu alasannya coba. Nanti kan ngelihat Ka'bah juga, kalau nggak mampu ya di lantai 2 gitu ya. Kalau nggak mampu ya itu pokoknya semampunya, tidak boleh memaksakan dalam ibadah. Termasuk istilah dari apa namanya arba'in, pernah dengar yang di Madinah itu ya, itu kan nggak ada hadisnya ya, dhaif juga hadisnya untuk arba'in itu sholat 40 waktu yang 1 minggu itu kadang memaksa gitu ya, ataupun tawaf umroh sunnah memaksa, itu sering debat kenapa, padahal kan mau haji harus kondisi fit. Nah itu jangan jangan banyak berkali-kali tawaf umroh atau tawaf sunnah dulu, jaga kondisi dulu gitu. Kadang yaitu alasannya kapan lagi kita di sini, sekali aja ini gitu kan. Terus harus sholat di Masjidil Haram gitu. Padahal apa? Padahal sholat di sekitar Masjidil Haram sama pahalanya dengan di Masjidil Haram. Kita di hotel itu sama, itu karena sudah termasuk Masjidil Haram. Pahalanya itu sama seperti 100.000 rakaat, Masya Allah. Memang afdolnya di masjid, tapi kita melihat kondisi gitu, ya. Ada pertanyaan? Udah jam berapa ya? Senang sekali kita ngaji ya, nggak terasa. Ada pertanyaan, boleh sambilan. Monggo yang mau tanya.